Serba Review, Serba Serbi Review. Halo guys, selamat malam, selamat datang lagi di channel Serba Review. Kali ini aku pingin ngejelasin atau memperjelas pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Coursera kemarin. Karena beberapa dari kalian aku lihat masih ada yang bingung gitu kan. Masih ada yang sulit buat nembus Coursera Financial Aid ini. Jadi aku bakal jawab sebisaku ya. Jadi maaf nanti kalau masih ada kekurangan, tolong kalian tambahin di kolom komentar supaya teman-teman yang lain yang mungkin tertarik buat ngambil financial aid ini bisa lebih tahu caranya dan bisa lebih tinggi kemungkinan buat di approve gitu ya. Kita jawab pertanyaan satu persatu dari komentar yang masuk ke video yang menurutku perlu dijawab ya. Kayak ini tuh. Yang pertama tuh ada dari Gabriela Edward, dia ngomong kan, "Kak, aku kan udah ikut course-nya pakai financial aid, tapi waktu mau download sertifikatnya, bentar, kok aku nggak bisa ya Kak, ada tulisan by sertifikat gitu, boleh dibuat tutorialnya nggak Kak? Makasih." Nah ini menurut sepengalamanku jadi gini, ketika kita masuk ke course gitu kan, terus kita udah ngambil duluan, bentar, kita udah ngambil duluan. Nah itu nggak bisa ini guys, nggak bisa ngambil financial aid lagi, jadi harus membayar. Karena dari awal kita itu udah dikasih tahu gitu kan, financial aid-nya itu gunanya buat apa. Nah ini aku ada satu nih, di yang pertama banget aku nyoba karena nggak tahu, bentar, nge-lag, karena nggak tahu. Itu ada beberapa, ada satu ding, bukan beberapa. Itu kemarin ngebahas tentang apa ya, ngebahas tentang pokoknya kayak psikologi gitu. Udah lama banget aku soalnya bukanya, sebentar. Nanti dipotong aja videonya atau kalian cepetin itu supaya lebih nggak mengganggu ya. Mana ya, kok nge-lag ya dia ya, kok nggak mau ke halaman 2 gitu. Nah ini nih, Successful Negotiation Essential Strategies and Skill. Nah ini kan overdue karena buat yang gratis itu 80 sampai 90 hari harus kalian udah selesain gitu. Kalau nggak kalian selesain dia bakal overdue, dan overdue-nya itu nggak bisa kita ulang kecuali kita yang udah bisa dapat financial aid atau kita yang udah berbayar. Nah di sini kan ada tulisan nih, upgrade to earn a course certificate. Nah ini course-nya itu kita nggak dapet sertifikat karena waktu di awal kita udah setuju aja gitu enroll for free. Emang Coursera ini ngasih banyak banget course secara gratis gitu, tapi resikonya ya ketika kita nggak jeli, maksudnya nggak ngambil financial aid ketika course-nya itu ada tulisan financial aid-nya, terus kita ambil enroll for free gitu aja. Ketika kita upgrade, mereka nggak bakal nyediain tab financial aid, artinya kita nggak bisa gitu ngambil financial aid, kita harus bayar sendiri. Nah makanya kalian harus jeli di sini. Tiap course-nya itu harus kalian lihat ada tulisan financial aid available atau enggak. Kalau nggak ada berarti dia nggak tersedia. Nah kalau ada, di web lebih enak sih ya. Kalau dari HP itu di paling bawah, harus nge-scroll ke bawah. Jadi lebih baik kalian bukanya dari web aja lah, dari laptop atau dari warnet gitu kan. Terus kalian cari ada tulisan financial aid available di sebelah sini. Nah itu baru bisa kalian ambil course-nya dari financial aid gitu, via financial aid gitu kan. Terus yang kedua, ini Bang udah ngisi semuanya terus langsung bisa cobain course-nya atau nunggu jawaban dari si Coursera dulu baru bisa ikut? Nah ini aku udah jelasin juga di video yang lalu. Cuman kalau kurang jelas lagi, itu 15 hari setelah kalian apply itu bakal dikasih tahu. Nah kalau dikasih tahu ada contohnya kayak gini. Nah ada kayak gini dia. Jadi masuk ke dalam email, terus dia ngasih tahu your financial aid application is approved. Nah itu baru kita bisa belajar tentang, nah ini contohnya aku pengen belajar machine learning nih. Nah mereka udah nge-proof ini aplikasi yang kita ajukan ke mereka. Nah ini tuh tanggal 2 Agustus. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 2 Agustus, 15 harinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di tanggal 19 aku ngajuinnya,
Dan itu baru di tanggal 2 Agustus di approve gitulah ya. Kurang lebihnya 15 hari nanti dapat email kok. Tentang ditolak atau diterimanya itu kalian pasti dapat email dari Coursera. Nggak mungkin kayak dianggurin gitu. Soalnya mereka ini profesional banget. Terus, apakah financial aid bisa digunakan untuk khusus professional certificate, specialization certificate? Jawabannya bisa. Karena, nah ini nih, ini aku sebelumnya pernah ngambil dan ini tuh bagian dari specialization dan tetap mereka terima kok. Yang penting itu ada tulisan di sininya tadi, jangan lupa financial aid itu harus kalian lihat secara jeli. Dan ya, specialization ini kayak aku tuh baru dari introduction to Google SEO karena di sini kan ada ini ya, ada lebih dari satu, ada 5. Jadi kalau aku udah menyelesaikan ini atau triknya itu ketika aku menyelesaikan minggu pertama, aku ngambil ini Google SEO Fundamental via Financial Aid lagi gitu. Jadi ya harus rajin lah, setidaknya seminggu sekali. Kalau kalian rajin sehari sekali nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan nggak ada tulisannya nih. Gini nih. Nah, kalau nggak ada tulisannya kayak gini berarti nggak bisa diambil financial aid-nya. Harusnya ada tulisannya buat specialization. Gitu. Bentar, kita cari dulu. Nah, ini kan di bawahnya ada nih tulisan financial aid available. Tapi kalau yang ini kan nggak ada. Nah, jadi ini tuh nggak bisa diambil buat financial aid. Nah, tapi kalau yang ini bisa. Yang ada tulisannya pokoknya bisa. Makanya lebih baik kalian bukanya dari situs web daripada dari HP. Karena dari HP aplikasinya Coursera itu kayak memang simple sih. Tapi dia ditaruh financial aid-nya itu di bawah gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Mau nanya untuk Coursera itu pelajarannya webinar atau pre-recorded. Nah, setauku itu kayak pengajarannya mirip-mirip dengan Udemy lah ya. Kita bisa bilang pre-recorded lah. Gini nih, contohnya nih. Jadi kalau kalian pernah belajar di Udemy, di Udacity, itu tiap anunya ada gitu, ada video yang membahas tentang pelajarannya apa, tentang materi lah. Istilahnya kita kayak kuliah online gitu, tapi nggak live. Dosennya ngasih pelajaran dari, biasanya kan ada tuh dari email atau dari WhatsApp ya, mirip kayak gitu, cuman dia ditempatkan di satu folder gitu. Jadi iya, enak banget menurutku kayak waktu lagi santai gitu malam-malam ya buka Coursera belajar gitu lah. Dapat setengah jam, dapat 1 jam tuh udah mantep banget menurutku pribadi gitu kan. Kalau kalian bisa lebih dari itu ya lebih mantep lagi gitu. Terus selanjutnya, Bang, ini Coursera bisa akses semua materi gratis, kalau mau cari yang bersertifikat baru bayar. Nah, iya, kebanyakan di Coursera itu dia nyediain course-nya itu gratis, cuman kalau kita pengen dapet kayak ininya, kayak sertifikat dari pihak terkait, contohnya kayak dari Google atau dari UC Davis atau dari University of California, itu kalian harus ikut yang berbayar, jadi baru ada dapat view sertifikatnya. Ini baru ada. Kalau kalian nggak ikut ya nggak ada tulisannya view sertifikat, kayak udah selesai gitu aja. Cuman kan sekarang kayak kebanyakan company kan butuh tuh sertifikat, tujuannya buat membuktikan kalian udah selesai gitu atau kalian udah bisa tentang materi tersebut. Berguna banget juga ketika kita buka di LinkedIn, karena di LinkedIn tuh kan dia bisa ini ya, bisa langsung download profile gitu. Enak banget. Ini, Kak, aku kan lagi ambil sertifikasi yang berbayar dengan Financial Aid. Course-nya ada 8 sertifikasinya. Financial Aid aku diterima cuma satu course aja. Apakah setelah selesai course ke-1 ini harus ajuin Financial Aid sampai selesai semua course-nya, Kak? Jadi 8 kali kita ajukan. Nah, benar. Jadi harus 8 kali. Itu sih susahnya kalau financial aid ya. Jadi nggak bisa langsung 8 kayak yang aku bilang tadi. Di sertifikasi atau di specialization itu kan ada 5 itu yang aku ambil tadi. Dan 5 itu jadi kayak nggak semua ada financial aid-nya gitu. Jadi ya harus satu-satu memang. Harus satu-satu. Cuman ya itu mantep banget sih menurutku. Nggak masalah juga gitu ngambil satu-satu. Karena dengan harga itu puluhan sampai ratusan dolar gitu kan per course. Kita bisa dapetnya secara gratis. Nah di sini tadi kan. Supaya lebih jelas lagi gitu ya, supaya chance kalian lebih besar lagi gitu buat anunya,
buat daftar gitu. Ini kan tadi specializationnya, ya itu ada 5, jadi aku harus 5 kali. Karena tadi si nomor 2-nya nggak bisa, jadi aku skip ke nomor 3, ya mungkin harus 3 sampai 4 kali lah baru baru bisa lengkap semuanya gitu. Tapi tiap judul ini dia memiliki sertifikat masing-masing gitu. Jadi ya santai aja, pasti dapat sertifikat juga. Ini nih, Kak mau bertanya, kalau udah pernah ngajuin financial aid terus belum diterima, dan kita mau ajuin course lagi dengan financial aid, boleh nggak esainya dengan pertanyaan yang 1 sama 3 sama kayak course-nya sebelumnya? Nah ini kemarin aku agak bingung gitu, pertanyaan pertama sama ketiga apa gitu. Pokoknya kalau masalah gaji gitu, masalah gaji atau masalah pendapatan, itu kalian boleh sama, bahkan aku anjurkan sama. Kenapa? Karena mereka bakal ngeliat track record kalian gitu, per financial aid application yang kalian ambil itu mereka bakal lihat track recordnya, lihat historinya. Jadi kalau kalian ubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah, itu mereka kemungkinan besar nggak akan terima itu. Jadi kalau pertama kalian ingat nih, pendapatan bulanan mungkin dari orang tua atau dari kerja kalian pribadi $100 atau $200 gitu. Kalau $200 nggak mungkin kalian dikasih, $100 ke bawah biasanya. Itu terus. Nah, kalau kalian tinggikan, mungkin di bulan ini 100, di bulan besok 150, di bulan besok 90, itu mereka kayak, bener nggak sih ini orang membutuhkan bantuan buat belajar di Coursera atau enggak gitu kan. Muncul lagi dia. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Mau nanya untuk ikut Coursera harus bisa bahasa Inggris atau enggak ya? Soalnya nanti takut dikasih latihan nggak bisa jawab, atau boleh pakai Google Translate. Terima kasih. Nah ini tuh aku jujur aja selama ini kayak memang course-nya semuanya bahasa Inggris, tapi ada note-nya di situ kan. Itu biasanya aku pakai Google Translate. Jujur aja, aku pakai Google terjemahan karena bahasa Inggrisku ya gitulah, nggak bagus, malah terkesan buruk gitu kan. Jadi ya belajarnya kayak bilingual. Ya emang nggak bisa cepet kayak kalau kita belajar bahasa Indonesia kan sehari bisa kayak 4 jam oke lah gitu. Kalau bahasa Inggris ya pelan-pelan. Yang penting kan di mindset kalian, di pikiran kalian itu kalian udah ngerti materinya gimana gitu loh. Terus apalagi ya? Nah ini sama nih. 1 bulan bisa berapa kali masukin financial aid? Kalau masukinnya itu terserah kalian. Cuman kalau kata-katanya jangan di copy paste. Karena kan tiap subjudul beda. Contohnya machine learning. Kenapa kalian pengen belajar machine learning? Dan kenapa machine learning itu bakal nunjang karir kalian ke depannya? Nah itu kalau kalian bikin dengan SEO jelas sudah beda. SEO kan Search Engine Optimization ya. Atau kalian pengen belajar tentang apalah gitu, tentang telekomunikasi atau bisnis, ya kalau masih dalam judul yang sama itu alasannya bisa sih. Tapi kalau udah berbeda banget yang kalian pengen pelajarin, ya ini bakalan beda gitu, jadi nggak bisa sama gitu. Nah ini nih yang apa, yang banyak trouble tuh. Nah ini kembali ke essay lagi, kemungkinan tuh ini. Nah ini sama juga nih, bang udah ngisi alasannya tapi kok masih merah ya, nggak bisa disubmit. Nah ini aku pernah bikin videonya juga, cuman aku bikin lagi aja gitu. Kalian kalau mau ngecek kata itu bisa pakai namanya word counter. Word counter, counter lagi tadi. Nah di sini jadi kalian tulis aja gitu, atau kalian hasil paste dari Google terjemahan, itu kalian ketik ulang aja, bukan ketik ulang, maksudnya copy paste aja di situ gitu. Ini kayak ini kan. Nah aku ini kemarin yang baru banget ini ngajuin SEO lagi, yang lanjutan yang pengenalan Google SEO. Nah ini pakai word counter ini, jadi di sini aku udah bisa dapat 239 kata. Jadi kan minimal 150, jadi 239 harusnya udah aman gitu. Ya kalian tulis aja gitu di sini, saya ingin mengambil karena. Nah I want to take because. Kalian copy terus pastikan aja, nah 5 kata gitu. Atau kalau kalian males buka ini, biasanya di web browser kalian itu atau di HP bawaan kalian itu udah ada namanya Google Dokumen. Jadi kalian manfaatin Google Dokumen itu, karena di Google Dokumen ini aku kasih versi situs webnya ya, karena kan aku saranin tadi pakai situs web gitu supaya lebih enak aja kita ininya
nge-apply-nya. Kalian klik kosong atau baru aja random. Terus kalian paste di sini, itu juga bisa. Terus pakai alat jumlah kata. Di sini juga dia udah langsung muncul. Kalian klik tampilkan jumlah kata saat mengetik. Nah, kelihatan. Bahkan di sini lebih lengkap gitu. Satu halaman 5 kata, 22 karakter, 18 karakter kalau nggak pakai spasi. Oke, itu aja lah ya pertanyaannya. Karena aku tambahin deh. Coursera ini asiknya kalau kita masuk ke LinkedIn gitu, kita pengen nambahin sertifikasi deh. Itu dia nggak ribet. Dia nggak ribet sama sekali. Kita bisa langsung masukin ke profile. Contohnya ini. Bentar, aku lihat di bagian sertifikasi di profile, lisensi dan sertifikasi. Itu klik tambah gitu kan. Klik tambah. Terus ini nih, kayak ini contohnya nih. Yang udah selesai itu ada di bagian bawah. Nah, dia kenapa balik ke sini lagi? Profile, bos, profile. Pokoknya tadi tuh dah ada di bagian bawah. Aduh, salah. Bentar ya guys ya, maafin. Emang kadang jaringannya agak lelet, otakku juga agak lelet kadang. Maafin banget. Nggak di HP, nggak di laptop ya, yang penting masih bisa dipakai gitulah ya. Masih bisa dipakai buat belajar. Nah ini nih. Di mana ya kemarin ya? Harusnya sih di sini gitu, di home. Dia ada di bagian bawah gitu. Kenapa nggak ada? Atau di home ini? Yang tadi aja deh. Ntar aku balikin dulu. Tadi udah ketemu kok. Yang aku tampilin pertama itu yang itu bener. Harusnya dia udah keluar sih di sini. Pokok intinya itu kalian tinggal tambahin. Nah, di sini nama yang dari sertifikat kalian. Coba masuk ke sini aja deh. My purchase atau accomplishments ya. Nah, ini nih. View your certificate bisa dari sini bisa. Nah, dari sini juga bisa. Jadi kalian tinggal klik ininya aja. Di bagian sini atau di download sertifikat sama aja. Intinya itu yang kalian butuhkan. ID kredensial itu ada di bagian ini, di bagian bawahnya. Kenapa bolak-balik ya? Kayaknya tadi bisa deh. Dia masuknya ke message gitu loh. Gak tahu dah kenapa bolak-balik. Coba aja sampai bisa ya. Biar lebih gamblang gitu. Biar kalian tahu cara nempatinya. Barangkali kalian punya LinkedIn gitu. Nah ini nih. Bener. Nah yang ini nih. Maksudnya nih. Nah di bawah ini kan ada namanya. Namanya ini. Ini kalian pastikan di sini. Di bagian paling atas. Terus di sininya itu kalian ketik aja. Coursera. Tapi hati-hati karena ada beberapa website atau profile LinkedIn yang bukan punya Coursera asli. Jadi harus yang ini, yang logonya biru ini, Coursera. Terus kalian selesainya bulan berapa, tahun berapa, ID kredensialnya itu udah ada di sini, kredensial ID, tinggal kalian masukin aja di sini. Terus URL kredensialnya itu di paling bawah ini menuju sertifikat kalian pastikan di sini dan udah gitu. Udah selesai. Aku ngasih contoh aja ya. Nah, kayak ini nih contohnya nih. Nanti kalau kalian klik lihat kredensial, dia bakal masuk ke sertifikat gitu. Oke lah ya. Itu aja buat video malam ini. Maaf banget kalau nge-lag beberapa saat tadi gitu. Semoga kalian lebih ngerti caranya gimana dan semoga kalian diterima gitu di financial aid-nya. Jadi kita bisa belajar bareng nih.
sertifikat yang aku terima dari Coursera, building custom regional report with Google Analytics. Kalau diklik dia masuknya ke situ. Jadi orang yang nyari pegawai gitu, dia tinggal lihat profil kita, dia udah tahu oh ini anak sertifikatnya ada gitu, lihat kredensial, oh ternyata benar gitu, namanya sama dengan profil di LinkedIn. Oke lah ya. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan konten ini, kasih jempol ke bawah kalau kalian nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam.